Halo teman-teman Nona, apa kabar semuanya? Tentunya baik kan? Nah, Nona kembali lagi mau melanjutkan cerita bersambung yang berjudul Cinta di Ujung Kuku. Kemarin baru bab pertama ya, tentang badut koala tampan. Nah, kemarin itu cerita terakhirnya yang episode pertama ketika Denia itu kesal gara-gara koala tampannya cuek pada dirinya. Tetapi kekesalan Denia tidak lama dong, karena mendapat kejutan lollipop dari koala tampan beserta tulisan yang bunyinya tetap semangat. Ternyata sweet juga ya koala tampan itu. Nah, jangan lama-lama ya, kita langsung aja ke bab kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya channel ini, like dan komen juga, biar Nona senang dan semangat melanjutkan ceritanya. Biar Nona juga tahu kalau teman-teman mengisi kolom komentar tanggapannya gimana sih tentang badut koala tampan ini. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Bab kedua dengan judul Misteri Perempuan Berjaket Hitam. Pagi ini Denia kembali ceria karena kemarin sedikit membantunya menenangkan pikiran. Diantar sekolah oleh supir pribadinya menjadi kegiatan yang lumrah, meski kadang iri sama teman-temannya. Diantar jemput oleh orang tuanya. Denia di sepanjang jalan senyum sendiri, mungkin membayangkan si badut koala itu. Permen lollipop pemberian dari si badut koala itu sengaja ia simpan dijadikannya kenang-kenangan. Rencana kali ini, sepulang dari sekolah, Denia berniat pergi ke tempat kemarin, yaitu taman di pinggir danau. Hanya ingin bertemu dengan si badut koala. Denia melihat arloji yang melingkar di tangannya, tepat pada pukul 6:42. Ia sampai di depan pintu gerbang sekolah. Gadis mungil itu berpamitan pada Pak Jaki, supir pribadinya. Dengan kecepatan yang sedang, mobil yang dikendarai Pak Jaki sudah melaju. "Hai Pak Tono, selamat pagi," sapa Denia dengan ceria. "Selamat pagi juga, Neng." "Wih, sudah seger bugar ya, Neng," kata Pak Tono senyum jaya. Meski umur sudah kepala 3, Pak Tono tetap terlihat muda. Kulitnya yang sedikit gelap membuatnya terlihat gagah. Apalagi saat seperti ini, memakai seragam satpam dengan atribut yang lengkap, dengan muka yang terlihat sangar, tapi hatinya baik. Tapi bentar, Denia baru sadar setelah manik matanya menangkap warung Bu Ami yang tertutup. Tumben sekali, jam segini belum buka. Apa dia sakit? "Pak Tono, tumben warung Bu Ami belum buka?" tanya Denia penasaran. Kemarin bilangnya sih anaknya lagi sakit, jadi nggak jualan hari ini. Kemarin juga tutupnya siang," jelas Pak Tono sambil duduk di bangku panjang di warung Bu Ami. Bu Ami adalah sosok ibu yang baik dan pekerja keras. Umurnya nggak jauh beda dengan Pak Tono. Kebetulan mereka sama-sama sendiri. Pak Tono punya anak 2, dan Bu Ami pun punya anak 1. Itu yang Denia tahu tentang keluarga Pak Tono dan Bu Ami. Kadang Denia godain Pak Tono dan Bu Ami untuk menikah, namun dibantah oleh keduanya dengan alasan gak bakal akur dan gak bakalan terjadi. Denia akan tertawa gurih ketika comblangin mereka. Gitu ya? Ya udah deh Pak, Denia masuk dulu ya." "Iya Neng, semangat belajarnya." Bruk! Tubuh Denia ambruk bersamaan dengan orang di depannya ketika mau masuk ke kelas. Padahal tempat untuk berjalan sangat luas. Bagaimana tidak, di lapangan upacara saja masih main tabrak-tabrakan.
Denia mendengus kesal kepada orang yang menabraknya. Kamu kenapa sih? Di tempat kayak gini aja masih menabrak orang. Kamu dikejar hantu semenyeramkan apa? Denia masih kesal, kemudian berdiri dan membersihkan sisa debu di roknya. Orang di hadapannya bertingkah aneh, dengan pakaian serba hitam, celana jeans hitam, jaket hitam, pakai masker hitam pula. Maaf, saya tidak sengaja, ucap orang itu. Denia tercekat. Dia pikir seseorang itu laki-laki, tapi ternyata perempuan. Hanya pakaiannya saja seperti laki-laki. Ada rasa menyesal di benak Denia telah memarahinya. Iya, nggak apa-apa, jawab Denia. Denia mengamati tingkah orang itu seperti sedang menghindar dari kejaran seseorang. Tapi siapa yang mengejar di lingkungan sekolah ini? Orang itu hanya menunduk dan sesekali menengok ke belakang dengan mulut bergetar seperti ketakutan. Denia melihat kertas yang dipegang orang di hadapannya. Rupanya tujuan dia ke sini adalah mengantarkan pesanan. Apa dia bekerja di perusahaan catering? Kayaknya seperti itu. Denia mengangkat dagu milik orang itu yang belum tahu siapa namanya. Harusnya Denia yang terkejut melihat wajahnya yang penuh luka bakar di bagian pipi kanannya. Tapi dia bersikap tenang agar tidak membuatnya tersinggung. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Denia. Namun orang itu tetap diam dan terus mengamati Denia. Hei, buruk rupa! Mau kemana kamu? Teriak salah satu dari 4 orang itu. Sepertinya orang itu ketua geng. Terlihat dari angkuhnya dan berdiri paling depan di antara mereka. Pantas saja perempuan berjaket hitam ini ketakutan karena mendapat penghinaan dari teman seangkatan Denia. Hanya saja beda ruang kelas. Perempuan berjaket hitam itu langsung kabur setelah Doni, ketua gengnya, meneriakinya. Mereka tertawa tanpa merasa bersalah. Apa kamu bisa sedikit saja menghargai orang lain? Kata Denia ketika menghampiri mereka. Apa kamu bisa berbuat baik kepada orang lain? Apa kamu belum bosan menjadi seorang bajingan? Denia mengumpat kepada Doni yang tingkahnya seperti preman, padahal masih kelas 12, masih dianggap bocah oleh orang tua. Lalu, apa untungnya aku baik sama orang lain? Ini bukan urusanmu, Denia. Jawab Doni dengan nada songong disambung dengan gelak tawa teman-temannya. Menjadi orang takut sama aku, itu lebih menyenangkan. Tegas Doni sambil melototi Denia. Tapi itu salah, Doni, ucap Denia dengan nada bergetar. Tidak seharusnya ia berurusan sama orang sebrengsek Doni. Ada apa ini? Tiba-tiba Riana muncul dari belakang Denia. Sepertinya dia baru datang. Ayo Denia, kita pergi saja dari sini, kata Riana yang menyadari suasananya tidak enak dilihat. Dasar lemah. Doni masih saja mencemooh Denia. Seperti makanan sehari-hari saja membuli orang lain. Jika tidak membuli, rasanya malaikat maut berada di depannya. Menyebalkan. Riana masih tetap menarik tangan Denia sambil menuju kelas. Denia masih mengutuk Doni yang merusak moodnya sepagi ini. Denia, bagaimana ceritanya kamu bisa debat sama si biang kerok itu? Tanya Riana begitu duduk di bangkunya. Denia masih saja tidak angkat bicara. Melintas bayangan wajah perempuan berjaket hitam itu yang membuat iba dirinya. Apa kamu sempat melihat orang yang memakai pakaian serba hitam? Tanya Denia setelah beberapa menit terdiam. Denia melirik Riana yang menganggukkan kepalanya.
Apa kamu melihat sesuatu yang aneh darinya? Sedikit aneh sih tingkahnya. Ada apa sih? Riana dibuat penasaran dengan pertanyaan yang bertubi-tubi dari Denia. Aku seperti pernah bertemu dengannya. Tapi di mana ya? Kata Denia sambil mencoba mengingat wajah perempuan berjaket hitam itu. Mulai aneh deh, jawab Riana santai. Rin, terima kasih ya soal kemarin. Denia pindah posisi hingga menghadap Riana yang berada di sampingnya. Iya, sama-sama, jawab Riana sambil tersenyum. Tapi kamu hebat deh, Rin. Paling jago kalau bikin alasan. Masalah kemarin enggak sampai terdengar di telinga orang tuaku, ucap Denia bahagia. Ah, Riana Febrianti, lanjutnya sambil memeluk sahabatnya itu. Namun Riana mengernyitkan dahinya. Terdengar aneh di telinga kalau Denia memanggil nama lengkapnya. Iya. Nggak usah diragukan lagi kalau soal memecahkan masalahmu. Padahal, aku juga punya masalah sendiri. Sahut Riana menertawakan diri sendiri. Kamu lagi kena masalah? Kok nggak cerita sih? Denia melepaskan pelukannya dan menatap serius wajah sahabatnya. Hari ini aman-aman saja. Kamu tenang saja ya. Aku bakal cerita kalau ada masalah. Oke deh. Awas kalau main rahasia-rahasiaan. Iya, Denia Putri Arianti, kata Riana sambil tertawa karena balas memanggil nama lengkap Denia. Udah jangan lihatin aku kayak begitu. Nanti aku colok matanya. Timpal Riana seolah benar-benar ingin mencolok mata Denia. Suasana kelas masih belum begitu ramai. Jam dinding terdengar cukup keras, menunjukkan pukul 7:30 menit. Tidak terasa mereka cukup lama berbincang-bincang. Matahari sudah bersenggama di sela-sela pepohonan, tembus pandang di jendela kelas Denia dan Riana. Sebentar lagi bel akan berbunyi, tepat pukul 8 pagi jam pelajaran dimulai. Saat bel berbunyi, terdengar keributan di jalan raya di depan gerbang sekolah seperti ada kecelakaan di sana, sehingga membuat yang mendengarnya terkejut. Terlebih di kelas Denia persis berseberangan dengan gerbang sekolah. Semua siswa yang mendengarnya dihantui rasa penasaran. Ada yang tidak peduli dengan kejadian itu. Ada juga yang berbondong-bondong menghampirinya, termasuk Denia dan Riana. Astaga, si perempuan berjaket hitam, ucap Denia tak percaya. Riana mengambil kertas itu di tangan Denia, lantas menatap aneh ke arah sahabatnya itu yang masih tak percaya. Terlihat sangat merasa sedih di dalam hati sahabatnya, padahal tidak ada hubungan apapun dengan perempuan berjaket hitam itu. Denia menemukan kertas bon di pinggir jalan itu, sangat persis apa yang dilihat Denia ketika perempuan itu berlindung di balik punggungnya. Kini tercemar darah segar yang menutupi deretan angka rupiah yang didapat hasil pesanan makanannya. Terbersit rasa semakin iba terhadap perempuan itu. Denia banyak menyebutkan namanya agar selamat. Tidak salah lagi, pasti perempuan itu yang menjadi salah satu korban kecelakaan. Menurut pengakuan saksi mata yang didengar Denia, adalah dia tertabrak mobil mewah ketika nyalakan mesin motornya. Sang pelaku tidak bisa mengendalikan mobilnya karena menyetir dalam keadaan mabuk. Kira-kira ada kaitan apa Denia terhadap perempuan itu? Sampai sesedih ini? Apa karena dia pernah dekat, namun lupa? Semoga kamu baik-baik saja, batin Denia sedih. Sampai di sini dulu ya cerita badut koalanya. Pokoknya jangan lupa
subscribe, like, dan komen, biar Nona semangat ceritanya. Besok kita lanjut lagi ke bab 3. Sampai jumpa!